Ekspektasinya dari penghitungan suara ini seperti apa dan ekspektasi penempatannya nanti di DPR juga di komisi berapa, dan jika mendapatkan komisi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, apa yang akan dilakukan? Silakan Mbak Lula. Ya, ekspektasinya pasti masuk lah. Semua juga caleg pengennya masuk dengan sendirinya ya, dapat kursi di DPR RI. Kemudian kalau tanya komisi berapa? Komisi 9. Saya ingin berhubungan sama kesehatan dan berhubungan dengan pekerja migran Indonesia. Kemudian kalau nggak dapat di komisi itu bagaimana? Ya di lobby dong. Kan kita berhubungan sama partai bisa melobi partainya, ya nggak sih? Gitu kan ya. Kan kita bukan cuma boneka aja atau petugas aja, bisa kok melobi sebetulnya. Dan di partai saya adalah partai yang cukup terbuka. Tapi satu lagi saya mau menambahkan sedikit. Kenapa kalau artis yang maju jadi caleg kemudian semua rame dan tanya bisa apa? Ngapain aja? Punya punya kapasitas apa? Coba kalau pengusaha yang ikutan masuk, kan banyak. Profesi lain juga banyak. Dan sebetulnya si pengusaha itu juga barangkali punya pendidikan yang lain. Dan sekarang dari tadi yang dikatakan Ula Kamal yang artis, Ula Kamal yang dokter loh. Saya punya 30 tahun. Saya jadi artis nggak selama saya jadi dokter 30 tahun. Tapi kan itu harus dihitung juga sebagai value-nya seorang manusia. Jadi artisnya jangan dilihat cuman artis dan dipandang sebelah mata. Kesannya artis nggak bisa apa-apa. Tapi kalau pengusaha yang masuk, kalau misalkan ahli hukum yang masuk, boleh gitu. Atau pas jadi anggota dewan. Iya, Harus ditanyakan lebih jauh. baik. Mbak Lula, kalau untuk pendanaan kampanye sendiri, kemarin ini datang dari kantong pribadi atau ada support dari partai juga atau seperti apa sebenarnya? Ada support dan semua caleg dapat support dari partai, bukan cuma yang artis. Dan kalau ditanyakan apa keluar dari dana pribadi, pastilah kita mau nyalek nggak mungkin nggak keluar. Kalau ditanya buat apa gitu misalkan, turun aja ke dapil, turun ke dapil. Ada terpal gitu yang harus kita bayar, ada kursi yang harus dibayar, ada makanan yang harus diberikan. Itu berapa banyak? Belum lagi saya akan beri kacamata, beri pemeriksaan kesehatan gratis. Memang saya nggak kasih uang ya, tapi sebetulnya setiap acara, setiap titik ada angka sekian yang lumayan banyak. Bayangkan kalau ada 100 atau 1000 titik, dihitung saja. Oke, kalau boleh tahu presentasenya ini antara kantong pribadi sama pengeluaran dari partai, apakah balance atau mungkin lebih besar pengeluaran pribadi? Gini, kalau saya berapapun partai kasih, saya kasih lebih banyak. Jadi Berarti partai tahu saya bukan modal artis. kisaran 1 M ada nggak, Mbak Lula dari partai? Lebih, pasti lebih, nggak mungkin. Oh, kita gini, intinya apa yang dihabiskan itu pasti lebih daripada 1 M. Yang partai berikan, ada yang diberikan lumayan, ada yang kurang. Dan kita dibagi dari DPRD dan DPR RI pasti beda angkanya. Tapi dibagi semua. Dan kalau di PAN ini cukup merata. Bukan cuma 1-2 orang. Oke, berarti emang ada porsian dari partai juga ya Mbak Lula ya. Baik, saya ingin kembali ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, bagaimana seharusnya para artis ini tetap mampu untuk bisa terhubung dengan konstituen Anda dan memahami kebutuhan mereka terlepas dari popularitas mereka sendiri sebagai selebriti? Iya, sekali lagi kita perlu ingatkan ya bahwa kalaupun caleg artis terpilih, dia tidak hanya membawa aspirasi pribadi gitu, tapi juga ada partai politik. Nah, yang saya ingin tekankan adalah bahwa keterhubungan antara partai, caleg atau anggota legislatif dengan konstituennya itu harus bekerja seiringan. Jadi nggak bisa tuh kalau bicara hanya misalnya calegnya atau aleknya yang harus turun ke konstituen sendiri gitu ya, tidak didukung oleh partai politik. Tadi Mbak Lula sampaikan bahwa ada support atau dukungan yang diberikan oleh partai politik kepada calegnya, yaitu bagian dari dukungan partai politik menyambungkan sebetulnya dari caleg kepada konstituennya. Dan ini memang salah satu konsekuensi dari sistem pemilu terbuka. Dan kalaupun sudah terpilih misalnya, kita tahu bahwa ketika caleg atau aleknya turun ke masyarakat, ada hal-hal dukungan ya yang melekat kepada anggota legislatif begitu, yang itu juga disupport dalam konteks jabatannya. Misalnya reses gitu ya, atau juga misalnya ketemu dengan konstituen. Itu adalah bagian sebetulnya menjaga, merawat dan juga menyampaikan aspirasi publik gitu ya tentang kebutuhan dari masyarakat gitu. Nah, dari sini sebetulnya bisa juga menjadi bahan evaluasi bagaimana kinerja anggota legislatif yang latar belakangnya artis gitu ya, caleg yang dari artis gitu ya, apakah selama misalnya ketika dia terpilih lalu dia menjaga, merawat atau menyerap aspirasi publik atau pemilihnya secara baik atau tidak, atau jangan-jangan ya hanya duduk dan santai saja gitu di parlemen gitu ya. Maka itu akan terlihat sekali bagaimana dampaknya ketika dia akan maju untuk
periode berikutnya. Jadi cara-cara dan upaya bagaimana merawat basis atau juga menyerap aspirasi sebetulnya ada banyak hal yang dilakukan. Dari mulai seseorang menjadi caleg gitu ya, dukungan terhadap kampanye yang dilakukan, atau ketika sudah menjadi anggota legislatif, Ya. ada dana aspirasi, ada reses dan lain-lain. Baik. Dan ada kekhawatiran juga di tengah masyarakat jika terpilihnya politisi sebagai anggota DPR ataupun DPD, ini bisa mengaburkan perhatian publik dari isu-isu penting yang seharusnya menjadi perhatian, tapi justru malah lebih berfokus kepada citra dari sosok tersebut dibandingkan dengan substansinya ketika mereka bekerja sebagai anggota legislatif. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, ini catatannya, partai jadi harus mestinya ya bekerja keras betul nih untuk memastikan bahwa caleg-caleg artis yang memang diusung gitu ya memang bukan hanya menang dari sisi popularitas, tapi juga punya kompetensi dan kemampuan. Sekolah kader itu perlu didorong, bagaimana caleg artis nanti ya bisa didorong secara kapasitasnya gitu ya. Dan saya yakin juga ada caleg-caleg yang memang latar belakang artis tapi punya rekam jejak dan pengalaman yang cukup begitu ya ketika dia akan terjun sebagai anggota dewan. Nah, tetapi tadi karena ada gap begitu ya untuk menyambungkan antara latar belakang background dari caleg artis gitu ya dengan ketika dia menjadi pejabat publik begitu ya, bagaimana dia menyerap aspirasi, bagaimana dia menuangkan itu dalam tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota dewan. Nah, itu memang menjadi tantangan bagaimana partai harus memastikan caleg-caleg ketika nanti terpilih maka mereka juga punya kompetensi dan kemampuan, dan itu yang harus dilakukan secara terus-menerus begitu ya, bukan hanya di tahapan kampanye misalnya mendorong mereka turun ke lapangan gitu. Iya. Tapi kan Baik. sama saja dong. Bukan cuma yang artis dong, buat semua juga, yang pengusaha, Betul. yang politikus sebelumnya itu tugas partai. Jadi begini, bisa nggak pertanyaan itu diajukan juga bukan cuma sama artis? Misalkan, Iya, kalau kamu bilang bahwa sepakat. apa ya sih dia bekerja, iya, tapi sama kan Oke. pertanyaan itu akan semua gitu anggota legislatif, bukan cuma yang artis. Iya, sepakat. Maka dari itu pertanyaan selanjutnya saya ingin tunjukkan kepada Mbak Lula. Jadi bagaimana nih rencana untuk bisa mengatasi skeptisme masyarakat atas adanya sosok public figure yang masuk menjadi anggota dewan? Kalau misalkan berbicara tentang Mbak Lula memiliki pengalaman 30 tahun di kedokteran. Tapi kan banyak juga anggota legislatif yang mungkin belum memiliki pengalaman sejauh Mbak Lula. Betul-betul 100% mereka adalah public figure. Nah, kalau Mbak sendiri, bagaimana Mbak bisa mengatasi skeptisme ini, Mbak Lula? Mbak Syaf, pertanyaan pertama saya adalah, saya sering sekali ditanya seperti ini. Pertanyaan saya begini, ada nggak sih survei yang menunjukkan bahwa Alek, nih, anggota legislatif yang artis itu, lebih nggak bisa kerja dibanding anggota legislatif yang lain? Kalau belum ada bukti, Anda nggak bisa skeptis. Satu. Yang kedua, bagaimana kemudian anggota legislatif yang asalnya dari misalkan, oh bapaknya misalkan ketua umum, atau barangkali omnya ketua umum, atau anaknya siapa, seperti jabatan itu seakan-akan bisa diturunkan. Kenapa nggak ditanyakan yang seperti itu? Yang kerabat atau nepotismenya jalan. Nggak pernah ditanyakan. Saya bukan kemudian sensitif banget nih, nggak bisa nih diomongin. Bukan, nggak seperti nggak alergi saya. Tapi pada dasarnya pertanyaan itu harusnya ditanyakan kepada semua orang yang jadi anggota legislatif. Mau bikin apa di sana? Hati-hati dengan pengusaha. Jangan-jangan mau cari tender aja. Kamu nggak pernah tanya seperti itu kepada pengusaha? Yang ahli hukum, tanyakan juga. Masuk ke sana buat apa sebetulnya? Intinya adalah semua orang yang masuk jadi anggota legislatif harus ditanyakan, mau bikin apa di sana? Dan yang sudah jadi di sana 2 kali, 3 kali, 4 kali, udah bikin apa di sana? Pantas nggak sih dipilih lagi? Karena masyarakat kita tuh nggak nanya lebih jauh. Berarti media yang harus bertanya. Oke. Kalau ditanyakan selalu kepada artis, kasihan sekali artisnya. Selalu dipandang sebelah mata. Artis juga sekolah loh sebetulnya. Punya background lain. Kalau dia punya kelebihan satu bahwa dia populer, itu adalah lebih satu. Ingat, popularitas tidak sama dengan elektabilitas. Banyak loh artis yang juga ternyata yang milih nggak banyak gitu sebetulnya. Oke.